Apakah Anda tahu perbedaan antara sildenafil dan tadalafil atau Viagra dan Cialis? Nah, hari ini itulah yang akan kita bicarakan. Saya Dr. Rena Malik, ahli urologi dan ahli bedah pinggul, dan di sini kita berbicara tentang semua hal pendidikan seksual, kesehatan kandung kemih, dan banyak lagi. Sebelum kita masuk ke perawatan yang sebenarnya dengan obat-obatan ini untuk disfungsi ereksi, penting bagi Anda untuk memahami bagaimana ereksi terjadi. Jadi komponen pertama dari ereksi adalah gairah. Anda melihat sesuatu, Anda mencium sesuatu, Anda mendengar sesuatu, atau Anda merasakan sesuatu yang membuat Anda terangsang. Itu menyebabkan tubuh Anda melepaskan sesuatu yang disebut oksida nitrat. Dan oksida nitrat seperti pengapian untuk ereksi. Jadi untuk mendapatkan ereksi, Anda perlu gairah dan Anda membutuhkan oksida nitrat. Jadi begitu Anda mendapatkan oksida nitrat dan gairah itu, yang terjadi adalah tubuh Anda mulai melepaskan sejumlah utusan kimia. Dan salah satunya disebut CGMP atau Cyclic Quantum Feed Monofosfate. Dan saat utusan ini dilepaskan, otot-otot atau otot polos di penis rileks. Hal ini memungkinkan darah mengalir masuk dan pada saat yang sama, pembuluh darah penis tersumbat. Sehingga aliran darah tetap berada di penis, menyebabkan ereksi yang kuat. Lalu apa yang menghentikan ereksi? Nah, ada 3 hal utama. Pertama, oksida nitrat atau stimulus untuk gairah itu hilang. Kedua adalah bahwa utusan kimia CGMP mulai terdegradasi atau rusak. Dan terakhir, tubuh Anda memiliki respons saraf terhadap ejakulasi. Jadi ketika ejakulasi terjadi, sistem saraf Anda berputar dan menyebabkan otot-otot polos itu sekarang berkontraksi, memaksa darah keluar dari penis dan masuk ke seluruh tubuh, yang kemudian menyebabkan penis Anda menjadi lembek. Jadi semua obat ini untuk disfungsi ereksi, mereka bekerja dengan memblokir pemecahan bahan kimia itu, messenger CGMP, dan mereka melakukannya dengan memblokir enzim yang disebut fosfodiesterase. Jadi sebelum saya masuk ke perbedaan antara anafil yang dijual dan tadalafil atau Viagra dan Cialis, saya ingin tahu, ada beberapa efek samping yang umum dengan semua obat ini. Itu termasuk sakit kepala, pemilasan, hidung tersumbat, mulas, dan kadang-kadang perubahan penglihatan. Juga, ada satu obat yang jika Anda minum, Anda benar-benar tidak dapat minum obat ini. Dan itu disebut obat nitrat atau obat dengan nitrat di dalamnya. Sesuatu yang disebut nitrogliserin sangat umum diresepkan untuk orang yang memiliki nyeri dada atau angina adalah istilah medis untuk itu. Dan apa itu? Adalah bahwa biasanya pil yang diberikan kepada Anda untuk diminum dan diletakkan di bawah lidah Anda jika Anda memiliki nyeri dada yang tidak akan hilang. Jadi jika Anda menggunakan obat itu, Anda tidak dapat mengam. Jadi jika Anda menggunakan obat itu, Anda tidak dapat mengambil salah satu dari obat-obatan ini untuk disfungsi ereksi. Alasannya adalah jika Anda mengambil keduanya pada saat yang sama, tekanan darah Anda bisa turun sangat rendah sehingga Anda mungkin benar-benar memiliki risiko kematian atau kematian. Juga ada obat-obatan tertentu yang dapat menyebabkan interaksi obat untuk obat. Dan jika Anda memiliki masalah ginjal atau hati, Anda mungkin harus mengubah dosis obat yang Anda terima. Jadi Anda pasti ingin mendapatkan ini di bawah perawatan dokter. Anda mungkin menemukan beberapa over-the-counter suplemen, meskipun mereka tidak seharusnya memiliki obat-obatan ini di dalamnya yang memiliki mereka. Dan itu berbahaya karena Anda perlu memastikan bahwa Anda tidak mendapatkan terlalu banyak atau terlalu sedikit obat. Ada juga beberapa efek samping yang sangat langka tetapi sangat serius dengan obat-obatan ini. Salah satunya disebut priapisme. Dan priapisme adalah ereksi yang berlangsung lebih dari 4 jam. Dan itu sebenarnya bukan hal yang baik. Ketika Anda mengalami ereksi yang berlangsung lebih dari 4 jam,
itu sebenarnya mulai menyebabkan kerusakan pada jaringan di penis yang dapat menyebabkan kerusakan permanen jika tidak segera diobati. Anda dapat mempelajari lebih lanjut tentang priapisme dalam video yang saya buat bereaksi terhadap Grey's Anatomy tentang priapisme di sini. Namun sayangnya ini sangat jarang dengan obat-obatan ini, terutama bila diminum dengan tepat. Satu-satunya saat kita benar-benar melihatnya seolah-olah seseorang overdosis pada obat-obatan ini mengambil terlalu banyak dan kemudian dapat memiliki masalah ini. Efek samping langka lainnya yang berpotensi berbahaya adalah gangguan pendengaran. Saya belum pernah melihat itu dalam karir saya, tetapi telah dilaporkan sebagai efek samping yang sangat langka tetapi serius. Tingkat keberhasilan untuk kedua obat ini adalah sekitar 60% hingga 80%. Jadi, jika Anda melihat sejauh kemanjuran, keduanya hampir sama. Dan mengapa saya berbicara secara khusus tentang Viagra dan Cialis atau Sildenafil dan Tadalafil? Nah, karena setidaknya di Amerika Serikat, mereka adalah pilihan termurah untuk disfungsi ereksi. Dan karena mereka sama-sama efektif, saya cenderung meresepkan keduanya paling sering. Sejauh menyangkut Celebril, kisah asal-usul bagaimana mereka menghasilkan sildenafil sebenarnya sangat menarik. Jadi awalnya dibuat sebagai pengobatan untuk tekanan darah tinggi. Jadi mereka melakukan uji klinis ini pada pasien untuk melihat apakah itu akan meningkatkan tekanan darah mereka. Dan apa yang mereka temukan adalah bahwa itu tidak melakukan apapun untuk tekanan darah, tetapi pada kenyataannya, orang-orang mulai melaporkan ereksi yang lebih kuat dan lebih kencang dan begitulah cara Viagra dilahirkan. Jadi secara khusus berbicara tentang sildenafil, itu adalah obat tertua yang tersedia untuk disfungsi ereksi, sehingga memiliki data terpanjang tentang kemanjuran dan penggunaannya. Jadi ketika Anda mengambil Viagra, Anda perlu mengambil sekitar 30 menit untuk 1 jam sebelum hubungan seksual dan pada perut kosong. Jika Anda memiliki banyak makanan berlemak tinggi sebelum mengambil Viagra, itu mengurangi kemanjuran obat. Jadi idealnya, Anda ingin mengeluarkan perut kosong atau jika Anda memiliki makanan yang sangat ringan, itu berlangsung dalam aliran darah selama sekitar 4 jam. Ini tersedia dalam dosis yang berbeda mulai dari 25 mg, sepanjang jalan hingga 100 mg, dan itu hanya ditawarkan dalam apa yang kami sebut dosis permintaan. Jadi apa artinya itu adalah Anda hanya dapat mengambilnya pada saat sebelum hubungan seksual. Anda tidak dapat mengambil dosis harian setiap hari. Ini tidak akan bekerja seperti itu. Efek samping yang unik untuk Viagra adalah bahwa kadang-kadang orang yang mengambil Viagra mendapatkan apa yang kita sebut perubahan warna biru hijau atau perubahan dalam penglihatan warna mereka. Jika itu terjadi, Anda harus segera menghentikan Viagra dan berbicara dengan dokter Anda. Efek samping lain yang kadang-kadang kita lihat di Viagra dan tidak di Tadalafil mimisan. Meskipun dalam persentase kecil dari orang-orang, Tadalafil adalah inhibitor fosfodiesterase yang lebih selektif, yang berarti lebih selektif menghambat enzim yang bertanggung jawab untuk ereksi. Dan itu dirilis pada tahun 2003. Jadi kami tidak memiliki banyak data ke Tadalafil seperti yang kami lakukan di sildenafil. Mirip dengan sildenafil, perlu diminum sekitar 30 menit hingga 1 jam sebelum berhubungan intim, tetapi Anda dapat meminumnya dengan perut kosong. Juga, itu berlangsung dalam aliran darah Anda hingga 36 jam. Jadi jika Anda ingin melakukan beberapa episode hubungan seksual di akhir pekan, ini adalah pilihan obat yang bagus untuk Anda. Ini juga tersedia dalam dosis rendah yang Anda bisa mengambil setiap hari. Dan beberapa orang menyukai itu karena mereka menyukai spontanitas yang terkait dengan minum 1 pil setiap hari dan kemudian dapat melakukan hubungan seksual kapanpun Anda mau. Dosis sesuai permintaan tersedia dari 5 mg hingga 20 mg, dan Anda mungkin memperhatikan bahwa itu kurang dari selebriti gagal dosis. Bukan berarti kurang efektif, hanya saja berbeda. Juga, hal menarik lainnya tentang dosis rendah setiap hari untuk Tadalafil adalah juga berguna untuk pria dengan hiperplasia prostat jinak atau BPH.
Anda dapat melihat video saya tentang BPH yang saya buat sebelumnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang itu. Tetapi apa yang dilakukannya adalah membantu pria yang memiliki gejala kencing yang terkait dengan BPH, khususnya mengalami kesulitan mengosongkan kandung kemih Anda, mengejan, bangun di malam hari untuk buang air kecil, mungkin memiliki beberapa urgensi, harus pergi, atau frekuensi kemih. Jadi jika Anda menemukan diri Anda memiliki gejala kencing yang berhubungan dengan BPH dan disfungsi ereksi, ya, Anda mungkin bisa lolos hanya dengan minum satu obat yang dapat membantu kedua masalah tersebut. Dan terakhir, ada beberapa data yang menunjukkan bahwa pria yang memiliki disfungsi ereksi total, mereka tidak memiliki ereksi sama sekali mungkin mendapat manfaat lebih baik dari tadalafil daripada obat lain. Jadi mana yang lebih baik untuk Anda? Baiklah, saya akan membagikan beberapa data yang saya temukan membandingkan sildenafil dan tadalafil secara head-to-head. Saya melihat analisis meta, dan jika Anda baru di sini, saya suka analisis meta. Analisis meta adalah studi yang melihat semua data yang diterbitkan pada topik tertentu, dan mereka melakukan tinjauan sistematis, yang berarti mereka melihat data spesifik dari semua penelitian, menggabungkannya bersama-sama. Dan itu membuat studi yang jauh lebih kuat. Jadi Anda benar-benar dapat melihat hasil tersebut dan berkata, "Yah, inilah yang dikatakan oleh 10 atau 15 atau 20 penelitian." Jadi ini harus lebih valid daripada hanya satu penelitian dengan sendirinya. Analisis meta khusus dan tinjauan sistematis ini melihat seasonicil versus tadalafil dan melihat setiap penelitian yang membandingkannya secara langsung. Dan mereka harus menggunakan kuesioner khusus yang divalidasi untuk membandingkan hasil disfungsi ereksi mereka. Mereka tidak bisa begitu saja mengatakan, "Hei, apakah ereksi Anda lebih baik?" Mereka harus menggunakan kuesioner yang telah dilihat dan divalidasi untuk menunjukkan perbedaan yang bermakna secara klinis dalam hasil disfungsi ereksi pada obat-obatan. Dalam ulasan khusus ini, mereka mencakup 16 studi dengan lebih dari 5.000 pasien. Jadi apa yang mereka temukan adalah bahwa kemanjuran, seperti yang saya sebutkan sebelumnya, hampir sama di kedua kelompok. Tetapi dalam hal ini mereka juga melihat bagaimana pasangan merasa ereksi mereka serta perawatan pasien, kepuasan dan kepatuhan, atau tetap berpegang pada obat, atau menggunakannya secara teratur dengan sildenafil atau tadalafil. Orang-orang dalam studi ini yang turun ke dalasil cenderung memiliki harga diri yang lebih baik dalam hubungan mereka dan lebih puas dengan perawatan mereka. Dan dalam 9 penelitian mereka melihat preferensi. Mereka bertanya kepada mereka, "Apa yang Anda sukai?" Dalam 9 penelitian ini, mereka menemukan bahwa para pria dan pasangan mereka sama-sama lebih suka dalafil daripada sildenafil. Jadi apa yang mereka temukan adalah bahwa kegigihan dan efek sampingnya serupa di kedua kelompok. Satu-satunya perbedaan dalam efek samping adalah bahwa sehingga pasien Denisa lebih mungkin memiliki perubahan penglihatan, sedangkan pasien Tadalafil lebih mungkin mengalami nyeri otot. Jadi apa yang saya rekomendasikan? Nah, jika Anda memiliki gejala kencing dengan BPH, ya, maka saya sarankan untuk mengambil 1 dosis harian tadalafil setiap hari. Jika Anda bersedia minum obat sesuai permintaan, cobalah salah satunya. Dan jika salah satu tidak berhasil, lanjutkan dan beralih ke yang lain. Tetapi selalu pastikan Anda melakukan ini di bawah pengawasan dokter. Ada sejumlah pilihan pengobatan lain untuk disfungsi ereksi selain obat-obatan, termasuk suppositoria yang masuk ke dalam uretra, suntikan intracavernosal, vakum, perangkat ereksi, dan implan hukuman. Dan seperti biasa, ingatlah untuk menjaga diri sendiri karena Anda sepadan.